mungkin bersatu di dalam untuk kita memulai kelas kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur di tengah kesibukan kami, di tengah pelayanan kami, Engkau mengizinkan kami untuk mengerti Tuhan, bagaimana menumbuhkan hikmat kami Tuhan dalam kami melayani Engkau. Kami mengerti Tuhan, keterbatasan kami itu kami perlu tutupi dengan belajar Tuhan, mengerti apa yang menjadi hikmat untuk kami dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami. Biarlah Tuhan melalui Bu Ada, Engkau berbicara melalui setiap kami, dan kami semakin bisa menangkap pesan yang Engkau ingin sampaikan, untuk kami bisa menjadi pelaku firman Engkau. Terima kasih Tuhan, sertai kelas ini, dan sertai Tuhan untuk setiap sinyal yang kami pakai, agar kami bisa menerima dan menangkap setiap diskusi, setiap pesan yang disampaikan oleh dosen kami, agar kami bisa bertumbuh di dalam Engkau. Sertai diskusi kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, dimulai. Monggo Ibu Ada. Terima kasih. Oke, baik. Selamat sore semuanya. Terima kasih semuanya sudah bergabung pada saat sore hari ini. Kita akan mulai kelas kita dan uh, saya percaya ya biar kelas kita pada saat ini boleh menjadi berkat buat kita semua, baik baik bagi saya sebagai seorang dosen maupun Bapak Ibu sebagai seorang mahasiswa. Oke, silakan. Kita sudah sampai kepada manfaat konseling, Ibu. Iya. Kita sampai di halaman berapa ya? Saya scroll aja ya. Iya, Boleh bantu manfaat ingetin. konseling. Saya lihat di handphone saya. Ini sudah ya. Sudah, Ah, ah. sudah, 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 sudah. Oke, sampai di sini, Bu. Ya, di sini. Oke, Oke. ya. Baik, teman-teman, kita sudah melihat ada asas-asas konseling dan kita masuk kepada apa manfaat konseling itu buat kita yang belajar, buat kita yang mempelajari bimbingan konseling. Nah, dipersilakan mungkin Ibu Ani dulu baca. Oke. Ya, yang pertama, bimbingan konseling akan membuat diri kita merasa lebih baik, merasa lebih bahagia, tenang, dan nyaman. Karena bimbingan konseling tersebut membantu kita untuk menerima setiap sisi yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, bimbingan konseling juga membantu menurunkan, bahkan menghilangkan tingkat-tingkat stres dan depresi yang kita alami karena kita dibantu untuk mencari sumber stres tersebut, serta dibantu pula mencari cara penyelesaian terbaik dari permasalahan yang belum terselesaikan itu. Oke, baik ya, teman-teman. Jadi saya mau sarankan Bapak Ibu, kita sekalipun sudah pelayanan atau kita sudah merasa ya hebatlah dalam hidup ini ya, tapi sebenarnya Bapak Ibu kita perlu juga ada yang menjadi konselor kita loh. Saya dan saudara harus punya konselor juga. Mungkin Pak Danang, Pak siapa, Pak Kevin, ya ada bapak-bapak ya, bapak rohani yang lebih yang di atas kita, bukan lebih rohani ya, yang ada di atas kita ya. Jadi kan mereka konselor kita. Kalau saya memang punya, ya memang secara gelar beliau eh, saya gelarnya lebih tinggi dari dia, tapi kalau berbicara tentang pengalaman hidup ini dia lebih banyak dari saya. Jadi ketika saya ya sedang mumet lah atau apa, saya hanya bercerita saja selesai. Nah, jadi bimbingan konseling itu kita belajar bimbingan konseling, kita juga akan apa jadi seorang seorang apa seorang konseli ya.
Jadi Bapak Ibu kita ini bisa jadi seorang konselor, bisa jadi seorang konseli. Nah, ketika kita konseling, Bapak Ibu, kita akan merasa lebih baik ya, merasa lebih bahagia. Kalau saya rasakan itu tenang, aman karena bimbingan konseling dapat membantu untuk menerima sisi yang ada di dalam diri kita. Nah, ketika kita belajar konseling, ketika kita dikonseling, kita kan akan bisa menerima, bisa mengambil hal-hal yang baik di dalam diri kita dan kita boleh memahami bahwa siapa kita sebenarnya ya. Kayak yang kedua adalah bisa menghilangkan stres, ya tingkat stres. Teman-teman jangan berpikir bahwa hamba-hamba Tuhan nggak punya stres. Nah, kalau saya akui saya setiap hari stres. Saya berangkat tadi seperti saya tadi pagi, ini contoh-contoh saja ya. Contoh saya tadi pagi saya berangkat, saya harus mengajar jam 8. Jam 8 di reguler itu S1. Ngajar pendidikan agama Kristen untuk anak. Saya harus cepat-cepat itu stres. Saya cepat-cepat saya harus pesan Grab motor. Sebab kalau saya diantar mobil nggak bakalan juga nyampe. Naik Grab motor juga nggak bakalan nyampe. Jadi setiap kali saya kalau ngajar pagi itu saya stres tingkat tinggi. Ya, sebenarnya nggak, kita nggak bisa juga nggak boleh stres lah. Iyalah, kalau bilang nggak boleh stres santai saja. Telat nggak telat ya udah biarin aja mahasiswa nunggu. Cuman kan kita ini kan jadi teladan. Kalau saya selalu begitu. Nanti apa yang dilihat oleh murid saya terhadap diri saya kalau ngajar. Saya hanya telat 5 menit. Ada mahasiswa yang ke ruangan saya. Ih, saya baru mau jemput ibu. Ibu udah mau keluar, mau ke ruangan kami. Kalau mau jemput saya, mana mobilnya? Masa jemput ke bawa apa-apa? Kalau mau jemput saya harus ada mobil. Jadi memang kita setiap hari ada tingkat stres ya. Dan kalau boleh jangan sampai depresi. Kalau stres, setiap hari stres. Stres kita dalam pekerjaan kita, nah itu mah hal yang biasa. Tapi dengan adanya kita ada yang bisa kita ajak ngobrol, itu juga bisa menghilangkan tingkat tingkat stres kita. Jangan jangan lupa kita harus punya teman bicara supaya kita nggak stres sendiri ya. Paling tidak kita ngobrol sama teman teman kerja kita, teman pelayanan kita. Saya tadi pagi kesel banget. Nggak apa-apa, yang penting jangan sampai kita menceritakan keburukan kita. Tapi kalau kita bilang kesel banget aku tadi pagi ngajar mahasiswa berisik banget, nah itu mah biasa. Tapi kalau menceritakan keburukan kita, nah itu yang kurang etis ya. Tapi kalau kita menceritakan kita kesal, kita sebel, nah itu sebenarnya salah satu juga pengungkapan isi hati kita supaya lega di dada ini. Kalau saya suka begitu. Oh, suka ngobrol sama teman. Jadi kadang-kadang mereka juga ngobrol sama saya. Aduh, ini kayaknya badan saya pegel-pegel gitu ya. Saya tanggapin aja. Sebenarnya pegel-pegel itu karena kurang duit aja. Sambil ngobrol, sambil supaya membuat apa? Stresnya hilang, ya saya bikin canda aja. Sebenarnya badan kita nggak enak itu. Badan pegel-pegel karena kurang duit aja. Siapa yang duitnya berlebihan? Siapa yang angkat tangan pada saat ini duitnya berlebihan, angkat tangan, terus lebih-lebihnya kasih dibuat ibu ada. Pasti sekalipun ada uang kita banyak, tetap juga ya ada kurang-kurangnya. Ada yang duitnya banyak, pengeluarannya juga banyak. Ya, ada jemaat saya itu dia pengen hidup seperti saya. Karena ngelihat ibu ada selalu bawaannya happy. Terus kayaknya Bu Ada nggak ada beban karena memang dia kan punya beban bayar karyawan, ya bayar bayar apa? Bayar pembantu. Kalau aku nggak punya karyawan, pokoknya saya setiap bulan cuma bayar kredit motor, kredit mobil, kredit rumah. Puji Tuhan rumahnya udah lunas. Jadi eh, dia kepingin seperti saya, bebannya kayaknya nggak ada gitu ya. Dan aku punya beban juga ya.
suami saya nggak sembuh-sembuh ya. Tapi dengan saya bicara, dengan ngobrol sama sama teman rekan kerja, teman sesama hamba Tuhan, stres saya berkurang dan saya nggak sampai depresi. Paling tidak dengan saya ngobrol sama teman, dia doakan aku. Nah, jadi Bapak Ibu jangan lupa kita harus punya seorang konselor juga, Bapak rohani kita. Oke, lanjut Bu Ani. Bu Ani mau tunjuk siapa? Sorry. Bu Hokma boleh bantu lanjutkan baca poin 3 dan 4. Baik, Bu Ani. Terima kasih, Bu Ani. Ya, poin 3, bimbingan konseling membantu kita untuk dapat memahami dan menerima diri sendiri dan orang lain, sehingga akan meningkatkan hubungan yang efektif dengan orang lain, serta dapat berdamai dengan diri sendiri. 4, perkembangan personal akan meningkat secara positif karena adanya bimbingan konseling. Maaf Bu Ada, masih dalam kondisi mute. Oh Ah, ya. sama ke bawah-bawah semuanya. Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu ketika kita jadi konseling, jadi konseli dan anak-anak yang jadi konseli kita, ketika dia menerima bimbingan konseling itu, ya salah satunya di sini adalah bisa menerima, memahami dan menerima. Ya, kalau hanya bisa memahami aja dan nggak bisa menerima, itu nggak bisa. Memahami dan menerima itu suatu paket ya. Kita bisa memahami siapa diri kita sendiri, bisa menerima siapa diri kita sendiri, dan kita bisa memahami orang lain, kita bisa menerima orang lain juga. Dan kalau ada itu di dalam diri saya dan saudara Bapak Ibu, maka kita punya hubungan dengan sesama itu baik. Ya, punya relasi dengan sesama itu baik. Karena kita udah bisa memahami diri kita sendiri, bisa menerima diri kita sendiri, bisa memahami orang lain, bisa menerima orang lain. Jadi hubungan kita dengan orang lain itu baik. Dan di sini adalah bisa berdamai dengan diri sendiri. Ada banyak orang yang sekarang ini yang tidak berdamai dengan dirinya sendiri. Dia belum bisa mengampuni dirinya, selalu dia menyalahkan dirinya, dia selalu menyalahkan orang juga. Tapi kalau orang yang mendapatkan bimbingan konseling, ya dia hubungannya pasti menjadi baik dengan sesamanya karena dia memahami dan menerima dirinya, dia memahami dan menerima orang lain. Yang keempat adalah ada perkembangan secara personal, meningkat secara positif karena adanya bimbingan konseling. Dengan adanya bimbingan konseling dalam diri seseorang yang dikonseli adalah dia akan mengalami perkembangan secara personal dalam dirinya sendiri uh, secara positif. Oke, lanjut. Oke, Bu asas Ada bimbingan. izin menanggapi sedikit Bu Ada. Silakan Bapak, ya langsung ya. Jadi kalau tadi kan mengatakan bahwa setiap konselor itu juga harus punya istilahnya punya mentor atau konselor juga supaya Iya, kita memastikan diri kita juga sehat iya, secara mental dan kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, kadangkala sebagai seorang konselor, karena kita dengan kesibukan dan juga mungkin keterbatasan yang ada, kadang-kadang kita mungkin nggak memiliki waktu yang cukup untuk bisa bertemu dengan mentor atau konselor kita sendiri secara pribadi, ya kan Bu? Nah, iya, sementara tadi disampaikan di poin yang barusan dibacakan di poin 3 tadi bahwa gimana kita bisa membantu seorang untuk bisa berdamai dengan dirinya sendiri, sementara kita sebagai konselor sendiri belum selesai berdamai dengan diri sendiri. Nah, untuk bisa menjembatani supaya hal ini nggak terjadi, selain mungkin kalau kita sendiri kira-kira apa nih tipsnya nih Bu Ada? Karena kadang-kadang kan seringkali kita nggak ada kesempatan. Kedua, kalaupun misalkan contoh deh saya pribadi gitu, kalau saya mau share atau minta dibantu
dengan seseorang yang mungkin dekat dengan saya itu tapi nggak ada kesempatan juga sulit, betul ya Bu ya. Nah jadi ini akan berimpact dengan bagaimana saya melayani seseorang pada saat saya sendiri juga sebenarnya lagi perlu dibantu nih Bu. Nah gimana untuk supaya kita jangan sampai kebablasan atau mungkin gimana kita bisa memastikan bahwa kita ini tetap sehat nih. Atau gimana ya, maksud saya adalah karena kita sendiri, ya itu tadi karena keterbatasan, padahal kan kita harus memastikan nih orang yang kita bantu berdamai. Jangan sampai kita hipokrit dan akhirnya backfire ke kita karena kita kan bisa burn out juga ya Bu ya. Gitu. Apa indikator-indikator yang mungkin perlu kita apa istilahnya kita perhatikan karena kadang-kala kita nggak menyadari kita tancap gas terus karena kita terbeban melihat orang yang begitu banyak butuh dibantu. Sementara tanpa kita sadari kita sendiri juga sebenarnya perlu dibantu juga gitu kan kira-kira seperti itu. Oke. Mohon ininya Pak Bu, mohon arahannya. Terima kasih. Oke Pak, yang pertama Pak Danang dan saya dan saudara-saudara, yang pertama yang harus kita itu harus sayang diri Pak. Iya kan, harus sayang diri kita. Ya Ibu. Mm-mm. Sesibuk-sibuknya kita sayang orang lain nggak bisa sayang diri sendiri, bagaimana Pak? Betul. Iya, jadi harus harus ada waktu untuk diri kita sendiri Pak. Saya sesibuk-sibuk Hmm. apapun, sebab kenapa pendeta banyak yang tiba-tiba eh, meninggal Kolaps ya secara Bu ya. mendadak. Karena bukan karena jantung juga, beban terlalu banyak, apalagi seorang pastor ya atau gembala. Hmm. Semua beban itu dipikul sama dia. Wah, kalau Hmm. dipikul sendiri, ya udah makin bebannya berat, ya udah jantungnya berpengaruh, Hmm. apa semuanya berpengaruh, Pak. Jadi hal yang Ya. pertama harus kita ingat adalah kita harus sayang diri. Jadi kita ke konselor kita atau ke mentor kita, Pak. Itu seperti kita Hmm. menyiapkan diri kita untuk olahraga. Hmm. Iya, Oke. jadi biar sehat. Biar kalau saya suka bilang seperti kita olahraga atau kita rekreasi. Saya kalau rekreasi itu saya kasih istilah aku mau rekreasi dulu menjaga Hmm. kewarasan. Oke. Menjaga kewarasan. Itu Pak. Jadi yang pertama harus kita ingat, iya kita harus sayang diri kita. Jangan Mhm. sampai kita sayang jemaat, sayang orang lain. Kita nggak sayang diri kita sendiri. Ya kita harus menyayangi diri kita sendiri juga. Ya seperti tadi Bapak bilang, ya itu kalau kita tidak bisa sayang dengan diri kita sendiri, kita nggak bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Sedangkan kita ngelayanin orang supaya orang itu bisa berdamai dengan dirinya. Dirinya sendiri. Kita sendiri nggak bisa berdamai dengan diri kita sendiri karena kita tidak mengasihi diri kita. Namanya Hmm. olahraga. Jadi apa kita bisa ngobrol sama teman, itu mentor kita, gitu. Kita nggak Yap. cari rekreasi. Itu Pak, Yap. saya orang yang senang dengan prinsip keseimbangan hidup. Memang orang suka bilang apa itu keseimbangan hidup lebih tinggi eh, rohani atau apa? Iya tetap, tetapi hidup ini tuh kita masih di dunia perlu rekreasi, perlu olahraga, Hmm. perlu kita juga ngobrol dengan teman. Karena kan kita makhluk sosial Pak. Dengan Yap. adanya kita ngobrol sama mentor Pak. Pokoknya Bapak Yap. ini punya beban di jemaat terlalu banyak, ya paling tidak dia kasih pandangan, kasih apa, habis itu kan kita pergi didoain sama dia, kan lumayan Hmm. Pak. Jadi kita Ya bisa Bu. menjaga kewarasan kita, jadi itu Jadi aja sih. harus. Ah, ah. Jadi intinya kita harus make time lah Bu ya, memaksa Iya, diri untuk ada momen itu sendiri ya Bu ya. Kalau enggak kita akan iya, setengah mati ya. iya. Oke. Oke Bu, terima kasih banyak Bu. Makasih Kelvin juga Bu. pertanyaannya, jadi yang Kelvin Bu. terlewatkan bisa bisa saya jelaskan. Iya, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Oke, lanjut Bu Ya, Ani. boleh saya tanya, Bu? Oh, boleh. Ya, kita lebih banyak diskusi lah. Nggak Bu, apa-apa.
Ya, begitu begitu banyaknya manfaat ketika kita konseling ya, Bu. Tadi Bu ada bilang setiap kita eh, lebih baik memiliki konselor, Mentor, ya bukan mentor. ya. Nah, Ya, apakah apakah mentor atau pembina kita, selain mentor atau pembina kita, apakah teman dekat kita boleh menjadi konselor kita, Bu? boleh Pak, Bu, kalau Ibu percaya. Nah, Berarti tidak ada karena batasan ya, Bu. karena konselor itu kan adalah biasanya orang datang kepada kita sebagai konselor karena dia percaya sama orang itu. Nah, kalau kita percaya itu teman kita yang bisa kita curhat, bisa kita cerita, ya bisa. Paling tidak kan lega, Bu. Habis itu dia doakan kita. Ya, jadi jangan merasa, saya mau katakan jangan merasa diri kuat. Jangan merasa diri kuat. Kalau saya dilihat orang saya kuat gitu ya. Tapi saya punya mentor. Oh, kalau saya punya mentor ibu gembala senior saya, doakan saya ya Bu. Gitu saya. Kenapa Bu ada? Pokoknya lagi lemas aja lagi gini gitu. Karena saya selalu menjaga kewarasan saya, Bu. Supaya tetap saya waras, saya bisa melayani dengan normal. Sebab orang nggak waras, dia tidak akan pernah bisa melayani dengan secara maksimal. Itu ya Bu Hotna. Ya, Bu, kira-kira apa ciri-ciri, kan ada batasan itu, ada level kali ya, Bu. Apa ciri-ciri Iya, kita memang perlu konseling, Bu? ciri-ciri kita perlu setiap kita itu bukan eh, mengapa kita perlu punya konseling atau kita punya konselor? Karena apa, Bu? Kita itu hidup tidak pernah lepas dari masalah. Kan konselor itu artinya bimbingan konseling itu kan membantu seseorang untuk menyelesaikan setiap masalah yang sedang dihadapi. Ah, apa ibu tidak pernah merasa punya masalah, punya beban berat? Ya puji Tuhan kalau enggak. Tapi kalau saya selalu berhadapan dengan masalah. Saya selalu punya beban berat. Ya, sekalipun firman Tuhan ada juga datanglah kepadaku yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Ya, ya, saya imani itu. Tetapi saya perlu teman untuk saya bercerita tentang apa yang menjadi beban saya. Saya selama ini kuat-kuat saja, suami saya sudah 14 tahun stroke. Saya kuat-kuat saja menjalani hidup ini karena ada saja orang memberikan tip-tip buat saya. Tip-tip buat saya untuk saya boleh menjalani hidup ini. Sebab bahaya kalau kita merasa pintar, kita merasa kuat. Enggak. Kalau saya begitu Bu Hotmah. Kenapa kita perlu konselor? Karena memang kita uh, punya beban dalam pelayanan kita, punya beban dalam hidup ini. Nggak ada orang yang tidak punya masalah, tidak ada orang yang tidak punya beban. Coba tanya dalam satu kelas ini, siapa yang nggak punya masalah? Siapa yang punya tidak punya beban? Bisa aja orang bisa berbohong, enggak. Dan saya bisa mengatasi masalah itu, bisa. Tetapi Bapak Ibu jangan lupa, semua nanti akan dipendam di hati suatu saat akan seperti gunung es yang meledak. Ya, itu dari saya Bu Hotna. Ya, Bu, makasih Bu Ada. Oke, baik. Lanjut ya. Oke, Oke. ya. Bu, boleh bertanya nggak, Ya, Bu? Oh, boleh banget, Shalom. Bapak. Salam. Salam, Bu. Boleh tanya, Bu? Oh iya, Pak Yunus dulu ya. Oke. Silakan, silakan. Iya, Bu, begini. Jadi, ketika kita menceritakan kita punya masalah ke tadi teman atau kita punya sahabat, apakah kita sudah yakin bahwa itu dia akan menjaga rahasia kita gitu, Bu? Oke, Itu baik. aja sih, Bu. Nah, oke, baik. Sebelum kita bercerita dengan orang itu, pasti karena kita sudah mengenal orang itu, Pak. Jadi Oh yang iya, pertama baik. jadi seperti saya datang kepada Bapak karena aku udah kenal Bapak. Kalau saya nggak Iya, kenal Bapak, saya nggak bakalan ngobrol sama Bapak. Kayak gitu. betul. Jadi ya,
Jadi memang harus pastikan juga bahwa dia adalah teman dekat dengan kita yang bisa dipercaya. Dan ada Betul. hal-hal yang ketika kita bercerita, ada hal-hal yang boleh diceritakan, hal-hal yang pribadi seperti kita masa lalu kita jadi apa itu mah nggak perlu perlu diceritakan. Yang perlu diceritakan adalah masalah sekarang yang kita hadapi itu apa. Kayak gitu, Pak. Dan kita tahu bahwa orang yang kita tempat untuk bercerita itu kita kenal betul. Kalau umpamanya saya baru ketemu orang terus saya langsung bercerita, ya itu kan nggak ini. Tapi kita bercerita itu kepada orang yang sudah kita kenal, Pak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, penjelasannya. Sama. Tadi kayaknya ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ada? Kalau tidak ada, lanjut ya kepada Oke. yayasan Ya, yayasan kita akan asas. masuk ke ya, apakah masih ada mau bertanya? Kalau tidak, kita lanjutkan dulu ya. Iya. Asas bimbingan konseling berikut ini asas kerahasiaan. Kita minta kesediaan Pak Krisman untuk membaca ya. Oke, Bu Ani, saya akan baca ya. Asas kerahasiaan atau konfidensial, yaitu asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Dalam hal ini, guru pembimbing atau konselor berkewajiban memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Nah, asas kerahasiaan atau ini kalau saya mau katakan syarat seorang juga menjadi seorang konselor, dia harus bisa menjaga rahasia. Ya. Jadi kalau tidak bisa menjaga rahasia Bapak Ibu, ya nanti anak ini atau orang yang kita konseling ini, dia tidak akan pernah percaya kepada kita dan dia tidak datang lagi kepada kita. Makanya hati-hati para pendeta. Kemarin ada yang pernah bertanya, tiba-tiba muncul di dalam khotbahnya rahasia orang, permasalahan jemaat, sekalipun tidak disebut namanya. Kalau dia dengarkan, wah, Pak Pendeta ini, guru ini, embernya mulutnya bocor, gitu kan? Nah, jadi memang kalau kita sebagai seorang konselor, hati-hati, harus jaga kerahasiaan. Suami kita pun nggak boleh tahu, anak kita pun nggak boleh tahu. Kalau saya kan suka janjian sama orang, anak saya suka tanya, Mama tadi ngobrol apa aja? Yang saya obrolin adalah yang saya kasih tahu sama anak saya adalah hal-hal umum. Nah, yang rahasia nggak saya ceritakan sama dia, karena dia bertanya kan, apakah betul nih Mama nih ketemu orang ini apa enggak? Ya kan karena nanti Mama mau ketemu ini gitu. Kalau dia nanya tadi ngobrol apa aja, ya saya ngobrol yang umum-umum. Oh tadi Mama ngobrol, saya cerita sama dia umum. Tapi yang rahasia nggak pernah saya ceritakan. Mau suami sekalipun enggak. Begitu ya Pak Krisman, karena Pak Krisman yang baca. Oke, Thank you, silakan. Bu. Oke, untuk selanjutnya asas kesukarelaan kita minta kesediaan Pak Edward untuk membacanya. Asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik atau klien mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang diperuntukkan baginya. Guru pembimbing, konselor berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan seperti itu. Iya, jadi saya dan saudara sebagai seorang konselor mengarahkan anak ini supaya dia punya kerelaan. Maksudnya jangan sampai dia datang sama kita untuk konseling, tetapi dengan keadaan terpaksa. Sebab kalau dia tidak rela menceritakan masalah yang sedang dihadapi, kita tidak akan bisa membantu dia. Jadi kita dalam asas bimbingan konseling ini harus ada asas kesukarelaan. Kita sebagai seorang konselor harus buat konseling kita ini dia supaya punya sukarela ketika dia datang kepada kita untuk berkonsultasi. Dan saya sarankan juga saya dan saudara
jadi seorang konselor harus rela juga membantu dia. Ya, oke. Begitu ya. Lanjut. Oh ya Bu, saya ingin bertanya di bagian ini. Misalkan Ah, si kliennya sudah datang beberapa kali, kemudian dia nggak lanjutkan menghilang aja, padahal problemnya tuh sebenarnya lumayan parah. Apa perlu kita cari, kita hubungi, atau dia nggak datang ya sudahlah gitu. enggak. Yang pertama kita tetap hubungi, Bu. Oh, Enggak, karena bimbingan itu kan bersifat sistematis dan berkelanjutan. Kita tetap hubungi, kita tetap tanya ke dia, bagaimana? Kalau siapa tahu dia nggak datang kepada kita, dia udah dapat solusi, Bu. Dia oke. udah selesai dengan sendirinya. Jadi kita tetap bertanya, bagaimana? Oh iya, Bu, udah kok, udah selesai. Terima kasih ya bimbingannya. Cuman mungkin dia lupa aja datang ke kita, ngucapin terima kasih sama Ibu Ani. Tapi sebenarnya dia sudah dapat jalan keluar. Jadi tetap kita telepon atau kita hubungi apa kabar, bagaimana kemarin masalahnya, apa sudah selesai atau sudah menemukan eh, apa jalan keluar gitu ya. Kalau dia bilang belum, kok nggak datang lagi sama ibu. Nah, kalau ada yang bilang oh sudah selesai, puji Tuhan. Oh kalau belum selesai, kok nggak datang lagi sama ibu. Kayaknya aku udah bisa nih Bu, itu ya dari trik-trik yang ibu berikan kepada saya, aku udah bisa. Cuman belum selesai aja sih masalahnya, gitu Bu. Jadi tetap kita hubungi Bu, jangan dibiarkan. Oke, makasih Bu Ada. Ya. Ya, kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjutkan ya. Asas keterbukaan, boleh minta kesediaan Bu Dwi Kristiani. Asas keterbukaan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Guru pembimbing atau konselor berkewajiban mengembangkan keterbukaan peserta didik atau klien agar peserta didik atau klien mau terbuka. Guru pembimbing atau konselor terlebih dahulu bersikap terbuka dan tidak berpura-pura. Asas keterbukaan ini bertalian erat dengan asas kerahasiaan dan kerelaan. Itu yang ngetik salah. Padahal yang ngetik saya juga. Oke, baik Bapak Ibu, dalam asas bimbingan konseling, makanya kalau menjadi seorang konselor sebenarnya harus paling tidak belajar bimbingan konseling. Jadi tahu asas-asas ini. Jadi kita mengarahkan murid kita untuk dia boleh terbuka. Ada juga soalnya ada yang berpura-pura dia punya masalah, padahal sebenarnya enggak. Jadi ajarkan dia untuk dia boleh terbuka, apakah benar-benar masalah itu dihadapi, jangan sampai dia juga pura-pura ya. Nah, terus kalau dia seandainya dia tidak mau terbuka, kalau kamu nggak terbuka, bagaimana ibu bisa bantu atau bapak bisa bantu? Ibu sama bapak bisa bantu kamu kalau kamu mau terbuka sebenarnya apa masalah kamu. Terus kalau tambah seperti Pak John Sinaga bilang, apa sebenarnya harapan kamu juga nanti setelah selesai kita bimbingan konseling ini. Jadi ajarkan dia untuk terbuka dalam masalahnya dia, harapan-harapannya dia juga. Supaya ketika dia terbuka, saya dan saudara bisa tolong dia, bisa bantu dia. Oke, lanjut. Kalau ada yang mau bertanya langsung aja. Iya, Oke, selamat asas. malam Ibu Ada. Ya, mari Bapak Iya, terima kasih. Terima Narto kasih ya. untuk pemaparannya Bu Ada. Saya mau bertanya yang tentang asas kerahasiaan di dalam konseling. Misalkan ada klien yang datang kepada kita ya Ibu ya, dan dia sangat percaya kita, tapi dia sangat jujur. Mungkin ada bukan mungkin, ada satu kasus yang melanggar norma hukum ya Bu. Contoh dia melakukan kejahatan, eh, anggap mungkin pembunuhan. Nah, itu kan harus dijaga rahasianya Ibu. Cuma kita misalkan nih sebagai konselor, apakah kita akan tetap menjaga itu atau kita juga
bisa berbicara kepada penegak hukum. Kalaupun nggak boleh, gimana untuk kita approach supaya klien itu mau terbuka sendiri kepada penegak hukum? Saya Oke, mohon tanggapan dari Ibu. oke. Terima Kalau kasih. tanggapan saya, Pak, kasus seperti ini kita sebagai seorang konselor nggak bisa lagi menangani. Jadi harus kita alihkan, alih tugaskan kepada yang bisa berkompeten di dalam menangani kasus ini. Kita nggak bisa menangani kasus konselor itu, kita tidak bisa menangani kasus pembunuhan, Pak. Nanti kita bisa kena pasalnya, kita mendukung dia. Kita terlibat dalam pembunuhan itu juga, ya kan? Karena ya. Jadi dalam hal ini secara etisnya, Pak, kita alih kasus kepada pihak yang berwajib. Langsung aja Bapak katakan kepada dia, maaf untuk masalah ini saya tidak bisa membantu Anda. Ya, saya tidak bisa membantu Anda sebab yang berkepentingan untuk membantu masalah ini adalah pihak yang berwajib, yaitu yang ranah hukum atau kepolisian. Begitu, Pak. Jangan Bapak ikut membantu nanti menutup rahasia, kita nanti kena getahnya. Ya, langsung aja terus terang. Maaf untuk kasus ini saya tidak bisa membantu. Ya, sebab saya hanya bisa membantu kasus-kasus tertentu dan kasus khusus pembunuhan ini saya tidak bisa bantu. Yang bantu Bapak atau membantu adik adalah pihak kepolisian, pihak hukum, pengacara lah gitu ya, yang bisa bantu. Jadi bapak atau anak yang datang kepada kita konsultasi, silakan menghubungi pengacara, atau kalau kita punya kenalan pengacara, boleh Pak, kita boleh rekomendasikan. Ya, kalau kita punya polisi, boleh kita rekomendasikan. Siapa tahu aja dia ya pembunuhan karena alasan-alasan tertentu, ya nggak tahu juga. Jadi biar pihak polisi, pihak pengacara yang hanya mereka yang bisa membantu kasus ini, Pak. Begitu, Pak. Oke, baik Ibu Ada, terima kasih. Oke. Oke, Ibu ada oh ya, ada izin bertanya, silakan. izin menanggapi Bu Iya, dengan Pak siapa nih? dengan Albert Sutapea Pak Bu. Jadi karena double Albertnya saya bikin marga saya aja. Silakan. Ya. Menanggapi tadi pertanyaan Pak Albert, terus itu memang saya sendiri mengalami karena memang kan kita counselor juga kan menggembalakan kan. Nah kita punya tester youth itu gembala anak muda, memang belas kasihannya itu besar buat menjangkau jiwa. Kebetulan dia juga buka usaha kecil-kecilan gitu. Nah khusus memang anak-anak muda juga yang datang. Nah ada yang datang ngomong sama dia, Kak, aku bisa ngomong nggak sambil nongkrong-nongkrong gitu? Oh iya, ada apa? Katanya. Iya, aku sama pacarku nih, sudah MBA, sudah hamildun lah gitu, one night stand, sudah hamil gitu istilahnya. Oh iya, terus gimana? Iya, aku udah gugurin gitu, dan aku bingung sekarang ini mau nguburnya di mana gitu. Pengerja kita, pester kita nanya sama Pak Gem, ini gimana? Loh, itu udah di luar ini kita, kapasitas kita. Jangan ikut-ikutan. Nanti kamu kena loh. Nanti kamu kasih tahu ngubur di mana, atau kamu, kan kebaikan kita ini kan kadang-kadang salah kalau kita nggak ngerti hukum ya, kalau kita nggak bisa menempatkan polos-polos tapi kebawa-bawa dalam kejahatan, dalam kriminalitas gitu. Saya bilang saya bilang namanya ini, kamu jangan ikut-ikutan. Ini sudah di luar kapasitas kita. Ini sudah bersentuhan dengan hukum dan kriminal. Terus gimana? Ya udah biarin aja. Kita memang nggak bisa tolong karena ini udah masalah hukum, ini pelanggaran hukum. Kalau kita ya konseling atau apa boleh, tapi kalau udah hukum, mohon maaf kita nggak bisa bantu. Sampai ditanya mau nguburnya di mana, mesti diem-diem, bisa bantuin nggak ngebawain ininya gitu loh. Saya bilang, wah jangan, itu kita kena nanti gitu. Terus dikirimin videonya, hapus semua, jangan. Karena kalau kamu udah tahu kamu nggak lapor polisi,
kamu nggak kena apa-apa. juga Oke, di gitu. sini sudah. Jadi memang kita harus tahu batasan untuk kita itu jangan sampai segala Nggak sesuatu nyambung ya nih tempat kita itu tuh. mesti melek hukum Oh, juga. nggak boleh. Mana yang bisa Hah? kita layani, Ya sudah, iya. Enggak ngeh. Halo Bu Mary Tampu Bolon. mana yang bisa Bu kita Mary bocor itu, tangani, Bu Mary. Oh, ya, maaf. mana yang bisa kita tangani sebagai konselor kepada konseli, itu tadi Ibu Ada bilang, ya mana yang memang sudah di luar kapasitas kita, wewenang kita sebagai konselor, karena ini sudah menyeret-nyeret atau menyangkut penegakan hukum yang kita memang nggak bisa salah jalan. Kita mesti hati-hati sebagai konselor. Itu apalagi yang narkoba juga kan, atau yang pokoknya berlawanan dengan hukum. Gitu. Itu sih kalau saya Terima kasih menanggapinya. Pak Serinya ya. Ya, yang Pengalaman. kedua, pertanyaan saya gini Bu, berkaitan dengan kerahasiaan ini. Kalau kita misalnya mau jadikan kesaksian, kita harus izin dulu ya sama yang bersangkutan, sama konseli kita ya. Iya. Bisa nggak kita jadikan ini kesaksian, kita no-name, anonim lah kita nanti saksikannya, tapi kehidupan dia ini apa yang kita pelajari, apa yang kita layani, masalah dia ini yang kita tangani bersama, kita mesti izin dulu kalau kita memang mau bawa itu misalnya jadi ilustrasi di khotbah, atau kita mau tuangkan dalam kesaksian atau tulisan. Gitu. Ya, kalau selama dia nggak keberatan nggak apa-apa, tapi kalau udah dia bilang, Pak, Bu, jangan bilang siapa, ya udah, kita itu nggak boleh melampaui batasan yang sudah ditentukan. Tapi kalau saya misalnya kalau ada kasusnya unik gitu dan bisa untuk jadi ilustrasi dan membuka wawasan bagi jemaat atau kesaksian, saya izin dulu, boleh nggak saya saksikan nanti? Tapi jangan takut, ini saya bilang ini tokohnya Gambaran. di Timbuktu sana atau di daerah yang jauh gitu. Kalau dari saya sih situ. Oke, Itu baik, boleh ya. nggak Bu? Boleh-boleh saja sih Pak. Tetapi kalau saya Pak ya, kalau kita khotbah itu jangan pernah menyinggung tentang kehidupan seseorang. Sekalipun kita sudah izin. Kalau saya ya, kalau saya khotbah ya khotbahnya ya lurus 1, 2, 3, 4. Amin gitu. Sekalipun ada kehidupan jemaat kita yang perlu kita kasih contoh atau apa, saya kurang setuju kalau saya Pak ya. Kalau saya, tapi terserah Bapak. Tapi kalau menurut saya kurang setuju kalau kita khotbah memberikan contoh gambaran-gambaran orang yang kita kenal. Atau sekalipun itu kita sekalipun kita kenal udah izin. Bisa juga Pak. Bapak izin ke dia karena dia nggak enak. Oh boleh Pak. Padahal sebenarnya nggak boleh loh Pak. Sungkan ya? Itu Pak. Karena jemaat kita ini kan nggak bisa nolak pendeta Pak. Jadi dia pas kita izin, boleh-boleh aja, tapi dalam lubuk hatinya, dia tidak pernah mau. Mana ada sih orang yang aibnya lah, masalahnya itu dibuka. Nggak mau Pak. Cuman karena pendetanya izin ya iya aja. Padahal di lubuk hatinya dia nggak suka itu Pak. Kalau usul saya, kalau perlu nggak usah Pak. Bapak terkecuali dia yang kesaksian sendiri. Boleh. Tapi kalau kita izin ke dia, ya tadi ya takutnya dia takut menolak pendeta yang minta. Aduh, nggak enak banget sama Pak Pendeta kalau Pak Pendeta minta seperti ini. Ya iya aja. Padahal dia di belakang hatinya atau kedalaman hatinya dia tidak suka itu Pak. Oke, terima kasih Bu Ada. Usul saya namanya juga dosen. Ya, siap Bu. Ya, karena saya seorang gembala juga Pak. Jadi saya kalau khotbah, saya tidak pernah menyinggung kehidupan orang, sekalipun itu baik Pak. Sekalipun itu baik, enggak pernah. Pokoknya saya tidak pernah menyinggung tentang personal. Pokoknya yang saya singgung, pokoknya khotbah. Ya, ciri orang yang supaya tetap berakar, bertumbuh, berbuah. Ada hal-hal yang sederhana yang perlu kita lakukan. Ya, berdoa secara teratur.
baca Alkitab secara teratur, saya jabarkan itu aja. Nggak pernah kasih contoh-contoh orang lain. Itu seperti Ibu Esther, dia orangnya rajin berdoa. Ya, saya nggak pernah kasih contoh seperti itu, Pak. Pokoknya kalau nyinggung tentang pribadi orang, mau baik, mau baik apapun, saya tidak pernah menyinggung. Karena secara etika juga, Pak, kurang etis kalau kita sebutin nama orang, Pak, ataupun sebutin tentang masalah orang. Itu, Pak, ya, dari saya. Oke, Oke. kita Oke. lanjutkan ya asas kegiatan. Minta kesediaan Pak David Marcelino untuk membacanya. Baik. Asas kegiatan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif di dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan. Guru pembimbing atau konselor perlu mendorong dan memotivasi peserta didik untuk dapat aktif dalam setiap layanan atau kegiatan yang diberikan kepadanya. Oke, baik. Jadi kalau seandainya kita memberikan bimbingan konselor, ya Bapak Ibu, yang dimaksud dengan kegiatan ini, kalau udah ada namanya kegiatan bimbingan konseling, harus ada kegiatan di dalamnya. Jangan, kita mengkonseling dia tapi nggak pernah ketemuan. Nah, bagaimana caranya kita sebagai seorang konselor memotivasi peserta konseling kita untuk dia boleh aktif. Caranya seperti apa? Yang sering saya lakukan adalah, ya udah, untuk pertemuan kita hari ini cukup ya, udah cukup, terus saya doakan, terus nanti minggu depan datang lagi ya, itu ya, datang lagi. Kamu PR kamu ini gitu. Nanti kamu laporkan sama Ibu Ada gitu, hasilnya apa yang sudah kamu lakukan. Itu membuat dia aktif. Oh, dia minggu depan datang lagi, Pak. Tapi jangan dulu udah selesai aja. Akhirnya dia nggak datang lagi. Jadi bukan kegiatan bimbingan konseling lagi. Dan di dalam bimbingan konseling itu tidak ada kegiatan. Nah, itu juga tidak bisa dikatakan bimbingan konseling. Jadi dalam bimbingan konseling itu harus ada kegiatan di dalamnya. Makanya asas kegiatan. Oke, baik. Lanjut. Ibu ada mau bertanya, Bu? Boleh. Pak Kris Iya, mana? mau nanya ini tentang apa? Tentang azas kerahasiaan sama keterbukaan. Misalnya gini, Bu, si A sedang bercerita kepada si B tentang masalahnya. Tapi si B merasa kayak dia nggak bisa lah, dia nggak cocok untuk bisa menkonseling temannya, inilah ceritanya. Ya, nah dia meminta bantuan kepada mungkin pendeta atau orang yang dekat dengan dia untuk bisa membantu si A. Nah, kira-kira gimana ya Bu menyikapinya? Karena kalau misalnya pendeta ini langsung datang ke A, kan jadi nggak percaya lagi sama temannya si B yang udah dia bercerita. Atau kita menyarankan untuk si B untuk bicara sama si A untuk bisa ngomong langsung sama kita yang mungkin lebih kompeten. Nah, kira-kira gimana ya Bu ya menyikapi yang seperti ini ya Bu? Makasih Bu Ada. Oke Pak, kalau seandainya hal itu terjadi, ya ini orang yang si B ini kan tempat untuk dia bercerita. Dan si B ini dia merasa dia tidak mampu ya. Iya, benar Bu. Jadi si B ini bisa berkata kepada si A ini, boleh nggak Ani gitu ya, namanya, boleh nggak Ani itu saya sarankan untuk bertemu dengan pendeta ini karena yang lebih berkompeten dalam masalah ini. Saya kurang bisa, terus terang aja, saya kurang bisa untuk menangani masalah seperti ini, gitu. Jadi bisa nggak saya rekomendasi, bahasa apa yang paling sederhana? Bisa nggak saya kasih rekomendasikan gitu ya Bu ya? Rekomendasi sama si Ani ini, Ani datang sama pendeta ini. Bisa juga pendeta ini. Nah, ini ada 3 pendeta ini yang bisa kamu datang untuk berkonsultasi yang lebih berkompeten
untuk menangani Berarti masalah Bu Ada kamu. kasih pilihan juga gitu ya Bu ya? Iya, Mm-mm. jangan kita langsung tunjuk juga satu. Jadi biarkan dia memilih yang menurut dia eh, dia kan ini berbicara tentang masalah. Mm-mm. Kepada siapa dia lebih serek untuk menceritakan tentang masalahnya dia. Nah, jadi kasih pilihan 3 atau 2 lah. Ini ada 2 pendeta atau 3 pendeta yang bisa saya rekomendasikan. Ini mereka berkompeten untuk bisa membantu kamu dalam masalah ini. Sebab terus terang saya nggak bisa, kurang Mm, bisa, bukan nggak bisa, kurang bisa lah Iya. untuk menangani kasus seperti ini. Begitu Pak Krisman. Oke oke. Saya. Terima kasih Ibu Ada buat ininya penjelasannya. Iya. Wah, makin seru nih, makin banyak bertanya ya. Kita Iya. lanjutkan ke asas kemandirian, minta kesediaan Ibu Jens. Ibu Jens boleh bantu membaca asas kemandirian. Maaf, siapa? Iya, Ibu. Oke. Asas kemandirian, yaitu asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu peserta didik, klien sebagai sasaran layanan atau kegiatan bimbingan, dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri, dengan ciri-ciri mengenal diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri. Guru pembimbing konselor hendaknya mampu mengarahkan segenap layanan bimbingan dan konseling bagi berkembangnya kemandirian peserta didik. Oke. Jadi dalam bimbingan konseling ini asas kemandirian adalah saya dan Bapak Ibu harus mengarahkan mereka untuk menjadi mandiri. Jangan hal-hal sekecil apapun juga kita bantu, kita tolong mereka. Tetapi hal-hal tertentu mereka harus mandiri. Ya, jangan sampai apa-apa bergantung sama kita. Dikit-dikit nelpon kita, Bu, aku mau ini nih, gitu. Masa soal mau beli sendal aja dia konsultasi sama kita, ya kan? Itu kan nggak mandiri, tapi kita mengajarkan mereka untuk apa? Ada hal-hal yang tertentu yang bisa dia putuskan sendiri, ya dia sendiri. Jangan sampai apa-apa bergantung sama konselor. Tetapi hal-hal yang bisa dia lakukan sendiri supaya melatih dia untuk menjadi seorang yang mandiri. Oke, sebab itu juga membantu dia untuk menjadi seorang pribadi yang berkembang kemandiriannya dia. Jadi nggak selalu bergantung sama konselor, selalu bergantung sama saya dan saudara sebagai yang membimbing dia. Oke. Baik, lanjut. Ya, cukup jelas ya. Kita masuk ke asas kekinian. Minta kesediaan Bu Eli Simbolon yang bacakan. Terima kasih Bu Ani. Asas kekinian, yaitu asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling, yakni permasalahan yang dihadapi peserta didik atau klien dalam kondisi sekarang, kondisi masa lampau dan masa depan dilihat sebagai dampak dan memiliki keterkaitan dengan apa yang ada dan diperbuat peserta didik atau klien pada saat sekarang. Iya. Jadi asas kekinian ini adalah Bapak Ibu ketika kita memberikan pandangan, memberikan saran kita harus ya kekinian maksudnya yang sekarang itu yang dihadapi. Jangan sampai kita memberikan pandangan pendapat kita akan balik lagi. Kalau dulu ibu gitu ya, kalau dulu zaman kami begini, nanti anak-anak bilang ya itu kan zamannya ibu, zaman kami sekarang berbeda. Gitu. Jadi kalau dalam memberikan konseling itu juga harus relevan dengan keadaan sekarang ini, Bapak Ibu. Sekalipun yang diceritakan sama dia masa lampau, kita memberikan saran kita, memberikan pendapat, pandangan kita harus kekinian, harus sesuai dengan relevan dengan keadaan anak-anak kita sekarang. Jadi jangan contoh kita zaman-zaman dulu dikasih contoh buat mereka lakukan, enggak, udah enggak cocok. Jadi ya itu namanya adalah
asas kekinian. Jadi kalau memberikan pandangan, saran harus sesuai dengan eh, zaman sekarang, ya harus sesuai dengan zamannya anak-anak sekarang. Ya itu yang namanya asas kekinian. Oke. Ada yang Oke, menanggapi? Lanjut. ya. Sekarang kita masuk ke asas kedinamisan. Minta tolong kesediaan Pak Kelvin ya. Baik, Bu Ani, terima kasih. Asas kedinamisan, yaitu asas yang menghendaki agar si layanan terhadap sasaran layanan, peserta didik atau klien, hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Terima kasih. Oke, baik. Jadi kalau asas kedinamisan itu setiap kita memberikan layanan konseling harus ada apa? Ada apa? Step by step. Ya, di sini adalah bergerak maju. Jangan muter aja di situ dan tidak monoton, tapi ada peningkatannya terus-menerus sehingga bisa disebut dengan kedinamisan. Kalau masalahnya cuma muter-muter situ, kita kena kepada asas kedinamisan ini, berarti kita tidak dalam memberikan bimbingan konseling ini tidak mengikuti asas kedinamisan. Jadi kalau memberikan konseling itu harus bergerak maju, ada pergerakan di dalamnya, tidak monoton itu terus, tetapi bergerak maju. Oke, mungkin kalau yang gini-gini nggak banyak pertanyaan. Oke, lanjut. Iya, lanjut kita minta kesediaan Pak Michael ya, baca asas keterpaduan. Masih belum unmute Pak Michael. Pak Michael boleh tolong unmute dulu. Oke. Ya, keterpaduan. Asas keterpaduan itu menggunakan berbagai layanan dari bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang harmonis dan dalam hal ini kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan bimbingan dan konseling menjadi amat penting dan harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Terima kasih Ibu Ani. Terima kasih Pak Michael yang sudah membantu. Oke, yang teman-teman yang tadi juga. Jadi dalam bimbingan konseling itu ada asas keterpaduan adalah seorang konselor itu harus bekerja sama dengan pihak sekolah, itu kan dikatakan pihak lain, dan harus berkoordinasi dengan berbagai pihak. Di dalamnya ada orang tua juga, ya, wali kelas, guru kelas, gitu ya, supaya ada keterpaduan di dalamnya, boleh bekerja sama sehingga boleh terlaksana lah bimbingan konseling ini dengan baik. Oke. Lanjut. Oke. Next, azas kenormatifan. Kesediaan Pak Panca boleh? Baik, sebentar. Asas kenormatifan, yaitu asas yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada norma-norma, baik norma agama, hukum, peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Bahkan lebih jauh lagi, melalui segenap layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling ini harus dapat meningkatkan kemampuan peserta didik atau klien dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan norma-norma tersebut. Oke, jadi dalam bimbingan konseling itu harus ada asas kenormatifan, kita harus harus dalam menjalankan bimbingan itu kita harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku di daerah itu, ya, berlaku di sekolah itu, ya, norma-normanya.
Dan di sini juga dikatakan ketika kita memberikan bimbingan konseling harus sesuai dengan norma agama juga. Ya, kalau Muslim ya harus sesuai dengan norma agama di Muslim itu seperti apa. Ya, ada hukum, ada juga peraturan, ada juga adat istiadat di mana kita memberikan bimbingan konseling itu harus sesuai dengan adat juga. Terus ketika kita memberikan konseling juga harus ada apa ilmu pengetahuan dan ada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada saat itu. Nah, jadi dalam bimbingan konseling itu harus ada asas kenormatifan. Kita tidak sembarang saja memberikan bimbingan konseling itu, tetapi konseling itu harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku di daerah itu, berlaku di negara itu, ya, atau juga ada norma agama, ya, setiap agama punya norma-norma, jadi harus sesuai dengan itu dan peraturan-peraturan yang berlaku di mana kita melakukan bimbingan konseling itu. Oke. Oke, next. Asas keahlian. Kita minta kesediaan Pak Renhat untuk membacanya. Ya, siap Bu. Asas keahlian yaitu asas yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, para pelaksana layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling lainnya hendaknya tenaga yang benar-benar ahli dalam bimbingan dan konseling. Profesionalitas guru pembimbing atau konselor harus terwujud baik dalam penyelenggaraan jenis-jenis layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling dan dalam penegakan kode etik bimbingan dan konseling. Terima kasih. Oke, baik. Asas keahlian ini saya dan saudara jadi ahli oleh karena pengalaman saja ya. Sebab kita kalau profesional kita belum punya sertifikat. Ya, semua kita termasuk saya belum punya sertifikat. Saya lagi bergabung dalam satu yayasan lah, KP. Mungkin ada teman-teman juga yang kenal, supaya dalam yayasan ini dikeluarkanlah dia punya izin, dikeluarkanlah sertifikat tentang konseling. Karena saya ngajar bimbingan konseling, saya mau kuliah lagi di bimbingan konseling, ya saya yang pertama tidak ada dana, yang kedua tidak ada waktu, gitu ya. Jadi saya ingin dapat sertifikat konseling itu biar supaya saya masuk kepada asas keahlian. Jadi dalam asas-asas ini saya tidak memenuhi syarat asas keahlian ini. Tapi saya paling tidak saya jadi ahli oleh karena setiap hari saya melakukan konseling itu. Nah, ada juga kan sekarang Bapak Ibu ada yang profesor oleh karena pengakuan masyarakat. Tapi ada juga yang profesor oleh karena jenjang akademik yang dia tempuh dan dia diangkat oleh menteri, kan? Tetapi ada juga yang profesi yang profesor yang dipanggil prof karena memang dia secara setiap kali dia melakukan tindakannya, setiap kali dia mengajar, memang dia prof banget. Seperti contoh, kita kasih contoh Pak Rektor ya. Ini karena mengajar saya kasih contoh, tapi kalau khotbah nggak mau. Pak Rektor itu kalau kemana-mana dia dipanggil orang prof. Ya, karena dia kan rektor. Tapi dia secara pangkat akademis dia belum memenuhi syarat seorang prof itu. Karena memang nggak ada pangkat-pangkatnya gitu kan. Tapi secara pengakuan masyarakat dia sering kali dipanggil halo prof gitu. Oke, jadi Bapak Ibu kalau mau supaya kita masuk kepada asas keahlian ini, kalau ada yang mau kuliah silahkan ya prodi bimbingan konseling. Nah, saya usulkan bisa atau juga kita ikut kursus-kursus yang bisa kita mendapatkan sertifikat. Oke. Jadi dalam bimbingan konseling ini perlu juga keahlian untuk supaya bimbingan konseling itu bisa berjalan secara efektif dan berjalan dengan baik.
karena keahlian yang kita miliki. Oke, baik. Oke ya, Lanjut. Bapak Ibu, mari kita belajar ya, berusaha untuk bisa dapat capai sertifikasi. Selanjutnya minta kesediaan Pak Frans untuk baca asas alih tangan kasus. Baik. Ya, asas alih tangan kasus yaitu asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang juga mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik atau dinamakan klien, kiranya dapat mengalih tangankan kepada pihak yang lebih ahli. Guru pembimbing atau konselor dapat menerima alih tangan kasus dari orang tua, guru-guru lain atau ahli lain. Demikian pula sebaliknya guru pembimbing atau konselor dapat mengalihkan tangan kasus kepada pihak yang lebih kompeten, baik yang berada di dalam lembaga sekolah. Nah, Bapak Ibu sudah sering kita bahas ini ya, karena sudah ada beberapa pertanyaan, ya jadi bisa kasus itu bisa dialihkan kepada orang-orang yang berkompeten tadi tentang ya kalau pembunuhan, kalau narkoba, kita nggak bisa menangani kasus-kasus seperti itu. Jadi kita alihkan kasus itu kepada pihak yang berwajib, pihak polisi atau kepada hukum-hukum para pengacara. Kayak gitu Bu. Apa Bapak Frans yang mau baca? Oke, lanjut. Ya, minta kesediaan Pak Samuel ya untuk baca asas Tut Wuri Handayani. Oke, Bu. Asas tuturi handayani yaitu asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi, memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan dan dorongan, serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik atau klien untuk maju. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Danang. Ya, asas Tutpuri Handayani adalah saya dan saudara sebagai seorang konselor dalam pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan saya dan saudara harus apa? Bisa menciptakan suasana yang mengayomi. Ya, kita ayomi anak-anak kita dan memberikan rasa aman. Jadi ketika dia datang kepada kita, kita memberikan rasa aman. Dan ketika dia datang sama kita, aduh kayaknya rasanya kok tenang, hatiku damai deh kalau bersama-sama Ibu Ada, gitu. Itu dia. Jadi kita harus, sebagai seorang konselor harus bisa menciptakan suasana mengayomi, bisa menciptakan suasana rasa aman, bisa menciptakan suasana damai lah. Nah, dan di sini juga kita harus punya sikap untuk mengembangkan keteladanan. Kita memberikan teladan kepada mereka, kepada orang-orang yang datang kepada kita. Teladan di sini adalah waktunya mungkin tertib ya. Kita kalau janji ya janjian ya jam 8 ya jam 8. Dan kita harus juga tetap senantiasa memberikan rangsangan, dorongan-dorongan, motivasi-motivasi buat anak-anak kita supaya di sini dia akan mau kita memberikan kesempatan kepada dia seluas-luasnya untuk dia boleh maju. Oke, lanjut. Oke, next prinsip bimbingan konseling. Mungkin ada yang mau bertanya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada mau bertanya sebelum masuk ke prinsip bimbingan konseling? Saya Bu, boleh bertanya Bu? Boleh. Iya. Nah tadi ajas itu ya kita menjaga kerahasiaan, terus ahli kasus segala macam. Nah soal seandainya case-nya begini Bu ya, kita mengkonseling orang, dia fokusnya untuk datang kepada kita untuk lebih dekat sama Tuhan. Kita bantu pertobatannya, terus dalam prinsip Bible-nya kan ada di Yakobus 5 untuk saling mengaku dosa. Dia share tentang dosa dia, tetapi itu long time ago, bro. Lama sekali. Seandainya dia cerita kasus dia yang lama, ada tersangkut kriminal gitu. Nah, tadi kan sudah dibahas juga tadi yaitu kan di ahli kasus. Tapi kalau dia mau fokus tentang
perubahan hidupnya, terus dia pertobatannya. Jadi kasus kasus hukum yang dia pernah lakukan di masa lampau itu dia sudah akui kepada kita dan dia mau fokus kepada perubahan hidupnya. Apakah kita juga menyarankan dia untuk menyerahkan diri kepada polisi gitu? Itu gimana itu, Bu? Karena itu kasusnya mungkin udah lama Iya, sekali gitu. tapi kasusnya itu belum selesai, Pak. Ditutupin. Kasusnya itu ya mungkin ya tidak lagi ditangani karena udah lama sekali ya Bu ya. Nah, apakah kita menyuruh dia menyerahkan diri kepada polisi atau memang Sekarang bagian kita konselor adalah membantu dia bertobat, membantu dia lebih baik di hadapan Tuhan atau memang kita bongkar masa lalunya untuk dia menyerahkan diri ke situ gitu. Itu gimana Bu? Mohon arahan. oke, baik. Saya mau tanya dulu, ini kasusnya kasus apa, Pak? Kasus ringan, kasus berat, Ya, kasus sedang? seandainya itu kasus yang berat Bu, gimana Bu? Nah, iya, contoh seperti apa nih berat? Ya, ya entah pencurian kah, entah entah kasus perselingkuhan atau pembunuhan itu gimana Bu? Maksud Oke. saya gitu Bu, apakah kita hanya fokus goalnya dia ke kita gitu, goal dia ke kita mau dekat sama Tuhan tuh. Tapi seiring dengan kita sharing-sharing sama dia, konseling sama dia, dia cerita masa lalunya gitu. Saya pernah, contohnya, saya pernah mencuri rumah ini, saya pernah ini segala macam. Nah, terus saya tanya, ini gimana? Dulu pernah misalnya lah Bu ya, misalnya pernah di dikasuskan, tapi ya udah nggak lagi gitu. Nah, itu apakah sebagai konselor kita masuk ke ranah dia harus menyelesaikan hukum atau kita mengatakan kepada dia seandainya kamu dicari polisi, kamu siap nggak untuk membayar kesalahan kamu di masa lalu? Atau sebatas itu aja kita, karena goal dia aja saya mau berubah, saya mau bertobat, saya mau lebih baik di hadapan Tuhan. Tapi Oke, baik, Pak. gimana Bu? eh Goal kita adalah dia mau berubah, ya kan? Goal kita adalah dia mau berubah. Tetapi orang yang mau berubah itu, Pak, kita harus ingat bahwa semua semua persoalannya dia harus diselesaikan dulu, Pak. Orang tidak akan pernah bisa diubahkan, orang tidak pernah bisa dipulihkan kalau akar masalahnya ini nggak diselesaikan dulu, Pak. Jadi, menurut pandangan saya, selesaikan dulu akar masalahnya ini, baru kita bawa dia kepada pemulihan, kepada perubahan. Dia tidak akan pernah berubah kalau akar masalahnya tidak dicabut, Pak. Kalau saya sih seperti itu. Umpamanya dia mencuri, ya apa yang dia curi, ya selesaikan dulu. Umpamanya dia berzina atau selingkuh, ya selesaikan dulu. Selesaikan dulu. Baru bisa diubahkan. Kalau nggak diselesaikan, Pak, orang itu tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Kalau menurut pandangan saya. Begitu Pak Renhat. Jadi bilang saja kepada dia, selesaikan dulu masalahmu itu. Masalah lembu itu kan berdamai. Berdamai dengan dirinya sendiri. Dan yang namanya berdamai dengan diri sendiri itu dia harus dipulihkan dulu dari akar masalahnya itu. Begitu Pak. Kalau dia tidak dipulihkan dari masalahnya, tidak tidak diselesaikan akar masalahnya, nggak ada itu istilah dia mau bertobat. Nah, itu aja nggak selesai. Dia mau bertobat, dia mau berubah, akarnya nggak diselesaikan. Makanya kenapa orang itu nggak pernah berubah sekalipun udah bertahun-tahun, karena akarnya tidak dicabut dulu. Harusnya akarnya ini dicabut, baru akan terjadi perubahan, akan terjadi pemulihan. Kalau pandangan saya seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Bu. Iya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Panca. Silakan Pak Panca. Pak Panca ada raise hand untuk bertanya. Sepertinya, apakah bisa? Silakan Pak Panca.
signal Pak Panca lagi kurang bagus kayaknya. Yang lain saja. Oke, kita skip dulu ya. Nanti Ya, skip signal Pak Panca lebih baik, baru izin. ditanyakan kembali pertanyaannya. Kita minta kesediaan Pak Albertus ya, boleh bacakan ini. Izin nanya dulu boleh, Bu? Oh iya, Pak David mau bertanya, silakan. Oh, Ya, silakan Pak David. Iya, ya, Ibu Ani Ibu Ada, saya perhatikan. mau bertanya seberapa penting asas kesukarelaan ya, karena terkadang bukan kliennya yang mau dikonseling ya, tapi orang lain gitu ya, misalnya temannya, misalnya orang tuanya gitu. Itu, Bu. Oke, baik. Jadi pertanyaannya adalah seberapa penting asas kesukarelaan. Oke, Bapak Ibu, kita ingat bahwa kita sebagai seorang konselor, sekalipun dia datang kepada kita, dia bukan berdasarkan keinginannya dia, oleh karena bisa juga karena orang tuanya atau saran temannya. Dari pihak saya dan saudara sebagai seorang konselor bisa mengajak dia, ya, bisa mengajak dia, mengarahkan dia untuk datang kepada kita dengan sukarela. Ya, coba umpamanya contoh, kamu ke sini datang karena siapa? Oh, disuruh mama, disuruh teman, gitu. Oh, kalau seandainya kamu ke sini disuruh mama, disuruh papa, kalau saya gitu, disuruh mama, disuruh papa, disuruh teman, saya tidak akan pernah bisa bantu kamu. Sebab paling saya bantu, saya mendoakan kamu aja sekarang. Sebab dalam bimbingan konseling itu kamu harus datang rela hati dari keinginan dirimu sendiri untuk datang, mau berubah atau mau ditolong, mau dibantu. Jadi kita sendiri yang nanamin asas kesukarelaan itu di dalam diri klien kita, Pak. Kalau saya begitu, kalau dia datang disuruh mamanya, nanti kamu minggu depan datang lagi atas kemauan diri kamu sendiri. Ternyata oh enggak, aku kayaknya mau kok ngobrol sama ibu. Ya udah, berarti dia udah rela. Sekalipun tadinya dia cuma disuruh-suruh mamanya, suruh-suruh papanya atau disuruh temannya. Tapi lama-lama dia ngelihat kita ngobrol dengan dia nyaman, lama-kelamaan dia akan jadi juga muncul, timbul dalam hatinya asas kesukarelaan itu, Pak. Begitu, Pak, kalau dari saya. Sebab Ya. dalam bimbingan konseling, kalau orang ini tidak rela, Pak, kita nggak bisa bantu, Pak. Bagaimana kalau dia nggak rela, dia tidak akan pernah bisa menceritakan apa yang menjadi keinginannya dia, apa yang menjadi masalah yang perlu kita bantu, kita perlu tolong. Oke. Dari saya begitu, Pak David. Berarti konselor ya, Bu, yang mengusahakan kesukarelaan Iya. itu ya. Heeh. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Oke. Ya. Oke, silakan. Izin, Ibu Apa? Ada, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran Pak Bapak. Panca? Oh ya, mohon maaf saya matikan kamera supaya jelas. Iya. Saya mau bertanya, Ibu, apakah Kirain mau baca. Lanjut. apakah asas-asas ini saling berkaitan, Ibu? Misalnya seperti asas sukarela dan keterbukaan. Ibaratnya kan nggak mungkin orang terbuka kalau misalnya dia tidak sukarela ya, Bu. Nah, kemudian misalnya tadi ada beberapa asas, misalnya keterpaduan, kenormatifan, dan asas keahlian itu kan tampaknya terkait gitu, Bu. Jadi ibaratnya kalau tadi saya tidak salah ya, beberapa seperti asas keahlian itu kan kita kan melibatkan orang-orang yang profesional di bidangnya, kemudian asas normatif itu kita istilahnya mengkaitkan konseling ini berkaitan dengan norma apa dan sebagainya. Nah, jadi pertanyaannya itu, Ibu, apakah memang asas-asas ini beberapa itu ada keterkaitan satu sama lain? Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak, pertanyaannya. Betul, Pak.
dengan pendapat Bapak ya, bahwa dari asas-asas ini ada keterkaitan satu dengan yang lain. Makanya mereka dimasukkan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau tidak ada keterkaitan satu dengan lain, nggak mungkin dicantumin, Pak. Karena ada keterkaitan satu dengan yang lain, makanya jadilah dia asas-asas dalam bimbingan konseling. Karena ada keterkaitan satu dengan yang lain. Ya, tadi yang Bapak kaitkan satu dengan yang, iya benar. Ada keterkaitan satu dengan yang lain. Benar, Pak. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, tapi sekalian masukan sih. Makasih ya Pak Iya, Panca. iya Bu. Maksud saya memang kalau misalnya ada keterkaitan, berarti apakah ada ibaratnya gini, hubungan syarat dan prasyarat gitu Bu, atau tidak ada? Syarat dan prasyarat dari seorang Misalnya tadi Bu, yang seperti saya contoh misalnya asas keterbukaan dan sukarela. Jika tidak sukarela, maka akan sulit terjadi keterbukaan. Jadi harus terpenuhi dulu asas sukarelanya, baru kita bisa mengejar asas keterbukaannya. Apakah memang seperti itu? Iya Pak, betul. Kalau kalau tidak ada asas kalau dia kalau dia tidak sukarela, dia tidak akan mungkin terbuka. Itu betul, itu ada keterkaitan satu dengan yang lain. Terus kalau berbicara tentang asas kerahasiaan juga, ya, asas kerahasiaan, ya, tetap ada keterkaitan dengan profesionalisme. Ada keterkaitan sebab kalau orang yang tidak profesional, tidak profesionalis, dia akan menjadi ember yang bocor. Nah, orang profesional harus ketika dia menjalankan tugas-tugasnya, dia melaksanakan norma-norma, ya kan? Ya, pasti ada keterkaitan satu dengan yang lain, Bapak. Itu. Kalau dari saya seperti itu, Pak. Orang profesional Baik. pasti dia Ya, menjalankan baik. sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Orang profesional dia pasti menjaga rahasia. Orang profesional dalam dia menjalankan tugas konseling harus dinamis, gitu ya. Harus ada apa? Orang profesional dia selalu ada keterpaduan dalam melaksanakan tugasnya. Dia tidak berjalan dengan sendiri. Oke, baik. Oke. Baik, terima kasih. Wah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kita menarik. Sekarang kita masuk ke prinsip bimbingan konseling. Silakan Pak Albertus. Baik, Ibu Ani. Prinsip bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konseli. Prinsip ini berarti bahwa bimbingan diberikan kepada semua konseli atau ini bersama, konseli atau konseli, baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah, baik pria maupun wanita, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan dalam bimbingan lebih bersifat preventif dan pengembangan daripada penyembuhan atau kuratif. Dan lebih diutamakan teknik kelompok daripada perseorangan atau individual. Terima kasih. Oke, baik. Jadi kalau ketika ditanya apa prinsip bimbingan konseling itu diperuntukkan buat semua orang. Karena kadang-kadang kan suka mengatakan anak-anak itu nggak perlu konselor. Karena anak-anak itu nggak punya, kadang-kadang masalahnya dikit. Padahal anak-anak itu punya masalah, sejumlah masalah segudang. Hanya ada juga anak-anak yang bunuh diri, stres. Karena apa? Tidak ada konselornya. Karena tidak ada, yang dibilang ada adalah bimbingan konseling. Nah, di sini adalah diberikan kepada anak-anak, remaja, ya, maupun dewasa. Dan kadang-kadang kan bimbingan konseling itu orang awam sering mengatakan bahwa bimbingan itu hanya diberikan kepada orang yang bermasalah. Enggak, prinsip bimbingan konseling itu adalah diperuntukkan untuk semua orang.
baik yang bermasalah maupun tidak bermasalah. Kalau bimbingan konseling itu diberikan kepada orang yang belum bermasalah, yaitu adalah dia masuk kepada bagian apa? Preventif. Nah, tapi ketika bimbingan itu diberikan kepada orang yang sudah bermasalah, itu masuk kepada penyembuhan. Nah, dan di sini lebih diutamakan teknik kelompok. Jadi dalam bimbingan itu bisa digunakan bimbingan kelompok itu, umpamanya kita memberikan bimbingan-bimbingan di dalam kelompok supaya satu kelas, ya, atau bisa juga kelompok-kelompok tertentu kita bisa bagi kelompok lah gitu. Seperti itu Bapak Ibu prinsip bimbingan konseling, yaitu pokoknya bagi semua orang atau bagi semua konseling. Ibu ada Ya, Pak Edward. konfirmasi sedikit. Tadi kan menarik tuh Ibu bilang memang benar kita bukan, karena kan konseling ini konotasinya itu negatif di masyarakat ya Bu ya. Saya nemukan itu kalau konseling itu orang mikirnya itu udah pasti masalah gitu. Padahal kan sebenarnya kan kalau kita lihat dari kacamata akademik, konseling ini kan dua sisi. Tadi yang Ibu bilang preventif untuk membantu. Nah, mungkin ini Bu, saya mau coba eh, luruskan pikiran saya Bu. Jadi kalau misalnya kita berbicara preventif nih Bu, berarti misalnya kalau saya mau membantu anak saya untuk dia masuk sekolah atau berkuliah suatu hari nanti, tapi dia bingung menemukan untuk ini apa jurusannya, kita masuk ke apa namanya itu eh, psikotes begitu Bu ya. Itu apakah termasuk daripada konseling preventif? Termasuk Pak. Termasuk ya Bu? Termasuk karena apa, kita bisa kadang-kadang anak itu mau sesuai dengan apa, karena mau pilih suatu jurusan itu oleh karena lihat teman Pak. Nah, dengan adanya tadi apa Bapak pakai tes ini kan preventif untuk mencegah dia nggak salah pilih jurusan Pak. Jadi termasuk preventif. Jadi mencegah dia sebelum dia salah pilih jurusan. Nah, itu dengan melalui tes itu preventif Pak. Jadi dia jangan sampai mau pilih jurusan oleh karena ikut teman, oleh karena ikut rame-rame, oleh karena ini lagi ngetop, ini yang sedang dibutuhkan oleh apa negara pada saat ini. Padahal dia tidak sesuai dengan minat, kemampuan atau kompetensinya di situ. Makanya Bapak adakan dengan preventif supaya dia tidak salah jurusan. Bapak adakan tes psikologi supaya nanti kita bisa nih tesnya menunjukkan. Jadi kita nggak bimbing dia juga sembarang-sembarang, tapi berdasarkan hasil yang kemarin kita tes, kamu lebih cocok di sini gitu. Itu namanya preventif, mencegah dia untuk tidak salah memilih jurusan. Itu Pak. Ya, makasih Bu. Ini soalnya sebenarnya kan waktu saya dengerin Ibu dari tadi dari asas-asasnya penjelasan ini bagus banget ya. Cuman kan memang di masyarakat kita tuh dapatnya konseling itu pasti bermasalah gitu Bu. Kan orang yang punya masalah, orang yang kacau balau. Padahal orang yang bermasalah, kita harus bimbing mereka supaya tidak menciptakan terus tidak akan terjadi generasi Indonesia ini yang bermasalah. Tapi kita preventif supaya generasi kita, anak-anak muda kita itu orang-orang yang sudah kita preventif sebelumnya, sehingga ketika mereka menghadapi suatu masalah, mereka mampu menghadapi masalah itu. Karena apa? Kita sudah kasih preventif, pencegahan melalui bimbingan konseling Pak. Oke. Gitu. Bu, satu lagi boleh Bu ya? Boleh. Jadi begini Bu, misalnya kan kita lagi bantu anak muda zaman sekarang. Yang jadi permasalahan itu kan kita itu menghadapi generasi TikTok, YouTube dan sejenisnya. Nah, jadi yang menjadi satu fakta menarik itu
Indonesia itu kita kan susah banget maju karena anak mudanya main TikTok dan joget-joget dan yang dilihat itu bukan hal-hal yang membantu pemikiran lebih maju. Nah, kebetulan saya itu ada anak muda di jemaat juga yang Sita lagi bantu. Nah, kita itu kan sudah mengarahkan Bu ya, udah bimbingan konseling kita pasti bantu, kita bicara seperti yang diajarkan juga. Cuman kan memang kalau anaknya kemauannya tidak ada, tapi dia tetap mau bergereja gitu Bu ya, maksudnya mau berjemaat, itu tindakan apa yang butuh kita tempuh ya Bu ya, untuk bisa membantu anak-anak zaman sekarang ini Bu. Makasih Bu ya. Saya belum mengalami masalah ini. Ya, jadi kalau saya belum mengalami masalah ini, saya akan mencoba. Saya akan mencoba. Anak-anak itu kan semua sekarang apa? Menurut Pak Edward tadi semua adalah terbawa pengaruh dengan TikTok, terbawa pengaruh dengan ya keadaan-keadaan dunia sekarang. Nah, bagaimana cara kita supaya dia bisa berubah ya Pak? Betul Bu, Kira-kira supaya tidak banyak habis waktunya di sosial media begitu Bu ya. Oke, saya sih punya usul Pak. Buatlah kegiatan-kegiatan olahraga di pemuda. Iya, saya anak-anak yang bermasalah seperti itu nggak ada di pemuda. Tapi saya melihat ini pemudaku itu memang ada anak saya di dalam, anak perempuan saya, supaya mereka ngumpul dan tertarik apa yang mereka lakukan. Habis itu mereka PA. Yang mereka pertama lakukan adalah mereka badminton dulu Pak. Habis itu mereka sharing. Nah, orang kalau sering olahraga Pak, mana sempat dia pegang handphone, ya kan? Lakukan kegiatan-kegiatan yang mengalihkan, ya, mengalihkan mereka untuk tidak pegang handphone. Umpamanya kebaktian pemuda, bikinlah games. Gak ada satupun yang pegang handphone, gitu Pak. Gak ada yang pegang handphone. Aku yang pegang handphone. Jadi bikin suatu kegiatan-kegiatan mengalihkan mereka dari sosial media itu Pak. Caranya yang saya usul seperti itu sih Pak. Jangan selalu melulu khotbah, karena kalau sedang khotbah juga dia bisa pegang-pegang handphone. Tapi bikinlah kegiatan olahraga, games atau apa games lari-lari gitu. Gak ada satupun yang pegang handphone gitu. Karena mereka bergerak. Tapi kalau seandainya khotbah, udah pasti dia pegang handphone juga. Kalau seandainya dia pegang handphone, siap-siap pegang handphone tuh baca Alkitab, ya. Tetapi habis itu ya, kalau kalau saya minta tolong handphonenya dikumpul dulu, nggak apa-apa, supaya kita konsentrasi dulu, ya. Ya kalau seperti di kelas sekarang saya begitu, handphone anak-anak pegang ya sebelum kita mulai kelas, supaya tidak pegang handphonenya dikumpul ke depan, itu supaya mencegah mereka, karena memang ini ganggu apa godaannya besar sekali Pak untuk pegang-pegang handphone ini. Jangankan anak muda, orang tua juga. Oh, apa? Kalau sudah ini udah pegang handphone, semuanya di scroll apa di scroll atau apa sih Pak? Iya, iya kan? Penasaran. Jangankan anak muda, orang tua pun. Nah, saya untuk mencegah saya nggak pegang-pegang handphone, saya beres-beres rumah Pak. Iya kan? Saya beres-beres rumah, jadi puji Tuhan saya nggak punya pembantu. Anak-anak udah besar, saya nggak punya pembantu. Jadi saya beres-beres rumah, beres tempat tidur, saya jemur kasur. Ini kalau pas libur, jemur bantal. Supaya saya nggak pegang handphone. Paling saya pegang handphone, saya cek WA siapa yang perlu saya balas. Kalau di grup saya, kalau nggak perlu dibalas, nggak perlu saya balas. Seperti itu Pak, trik dari saya. Ya, terima kasih Bu Ada untuk trik-triknya yang sangat praktikal sekali ya. Jadi bisa kita gunakan ketika dibutuhkan. Oke. Ibu boleh saya bertanya? Oh ya, silakan Bu. Ya, terkait dengan
Ya, Bu soal Jen, yang kita silakan. bahas ini. Ya, 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 bimbingan masih dan baju konseling diperuntukkan bagi semua konseli ya. Eh, jadi baik pria maupun wanita, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Nah, yang akan menjadi pertanyaan saya, kalau bimbingan dan konseling itu diperuntukkan untuk semua konseling. Nah, saya pernah punya pengalaman yang konseling itu dan dia punya masalah itu dari apa yang konselingnya berasal dari latar belakang atau keyakinan yang berbeda atau agama yang berbeda ya. Nah, kita sebagai konselor rohani, apakah seharusnya kita lebih berfokus pada apa ya aspek keagamaan kita bawa? Maksudnya kita kan dapatnya konsel itu orang Muslim ya. Nah, apakah kita memang akan bawa dia ke aspek keagamaan atau hanya membantu dia pada aspek psikologis atau apa ya soal sosial atau seperti apa yang kita harus tekankan dalam konseling kita karena juga di situ mungkin ada tantangan etisnya kalau kita ketemu dengan orang yang berbeda agama. Karena waktu saya dapat itu saya maju mundur untuk saya perkatakan firman, saya cuma selalu ngomong kalau kami seperti ini, kalau jadi habis itu saya harus apalagi lebih luas lagi karena moderasi kami tahu moderasi beragama harus apa ya menghargai agama mereka. Jadi nah, seperti apa tantangan etis yang mungkin dihadapi konselor lain ketika berhadapan dengan konseli yang berbeda agama, kemudian kalau ke depan mungkin ketemu dengan konseli-konseli karena saya banyak sekali teman apa teman dari Muslim yang mereka mungkin ada masalah keluarga apa segala macam. Saya cuma selalu menyinggung bahwa kalau kami di Kristen tidak boleh cerai, tapi mereka kan, oh kami sebegini harus talak begini kalau udah nggak begini. Jadi ada sedikit apa ya perbedaan. Nah, itu yang dihadapi gimana kalau ketemu seperti itu tantangan Oke, etisnya baik. lalu jalan keluarnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih untuk ini Ibu sharing juga sih, berbagi pengalaman. Ibu sudah mendapatkan apa apa konseli yang seperti itu yang tidak seiman dan yang tadi Ibu sudah katakan bahwa kita melayani perlu kita layani di sini adalah secara psikologisnya aja, secara psikisnya aja, Bu. Kalau seandainya ini kan berdasarkan asas norma agama kan, kalau ibu punya asas bisa belajar tentang Islam nggak apa-apa. Iya, bawa dia seperti itu nggak apa-apa, karena kita tidak boleh melanggar asas normatif tadi kan. Iya. Tetapi karena ibu harus ingat juga, saya takutnya ini saya asumsi saya juga. Saya takutnya ketika ibu beritakan firman Tuhan, nanti dia akan bilang, ini Bu Jen ini mengkristenkan saya. Nah, sedangkan ibu ini pejabat negara. Hati-hati gitu ya. Jadi ibu tetap layani secara psikologisnya ya. Kalau ibu juga mau kasih contoh, kalau kami di orang Kristen nggak bisa cerai, ya di mereka kan boleh sah-sah saja Bu. Jadi kita nggak bisa juga ngasih contoh di Kristen, tetapi ibu layanin saja hal-hal umum gitu ya. Pokoknya ibu layanin saja kalau dia mau cerai, ya apa keuntungannya, apa faedahnya, dan apa efeknya kalau kita bercerai. Itu aja. Tapi kalau kita kasih contoh juga orang Kristen nggak boleh bercerai, dalam hati dia ya Kristen itu, kalau kita mah orang Islam bisa talak. Ya itulah susahnya ya. Enak banget nih orang Muslim yang laki-laki bisa talak-talak ya. Semaunya dia talak perempuan ya. Kasihan banget mereka itu. Tapi jadi Pujian layanin aja secara umum. Layani dia secara umumnya. Apa supaya ibu tidak melanggar asas kenormatifan. Itu kan tadi normatif asas-asas norma-norma agama karena dia Islam harus sesuai dengan norma agama Islam juga. Jadi ibu layani secara fisikisnya aja Bu, ya supaya dia tetap mampu kuat menghadapi tantangan yang sedang dihadapi. Sebab ajaran mereka beda banget dengan ajaran kita dan saya takut ibu dijerumuskan mengkristenkan dia. Ibu takutnya ibu dipecat sebagai pegawai negeri.
Mau jadi pegawai negeri aja sekarang susah, Bu. Iya kan? Serius saya. Karena lihat orang, ya saya belum pernah nyoba pegawai negeri, tetapi saya melihat ada beberapa teman-teman yang berkali-kali ikut ujian pegawai negeri susah. Nah, kadang-kadang selalu harus pakai orang dalam. Gitu. Begitu saran saya, Bu Jen. Iya, terima kasih banyak. Nah, Oke, makasih Bu Ada. Kita lanjutkan lagi ya. Minta kesediaan Pak Antoni untuk membaca tinggal bagian 15 ini. menit ya, Bu Ani. Baik, terima kasih Bu Ani, Bu Ada. Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konseli. Bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi, setiap konseli bersifat unik, berbeda satu sama lainnya, dan melalui bimbingan konseli dibantu untuk memaksimalkan perkembangan keunikannya tersebut. Prinsip ini juga berarti bahwa yang menjadi fokus sasaran bantuan adalah konseli, meskipun pelayanan bimbingannya menggunakan teknik kelompok. Oke, baik. Jadi tetap ya prinsipnya adalah peruntukan bagi semua orang. Kalau konseling semua orang lah. Oke, dan ingat bahwa setiap orang yang kita bimbing semua punya keunikan masing-masing. Jadi jangan kita banding-banding, aduh saya enak banget ya konseling sama si Dev ini si Steffi daripada sama Fani gitu ya. Karena setiap konseling kita itu punya keunikan masing-masing, punya kepribadian masing-masing. Dan yang menjadi fokus kita di sini adalah konseling kita. Konseling kita bukan fokus kepada diri kita sendiri, tapi fokus kepada konseling kita. Dan kalau boleh dalam bimbingan konseling ini bisa kita menggunakan teknik kelompok supaya lebih banyak orang yang kita bantu. Kalau pribadi kan cuma satu. Tetapi kalau kita bisa mengkonseling secara kelompok, nah itu lebih bagus. Itu langsung sekaligus kita bisa menolong banyak orang. Oke. Oke, next kita minta kesediaan Pak Yunus untuk membacanya. Baik, Bu. Terima kasih. Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konseli. Bimbingan menekankan hal yang positif. Dalam kenyataan masih ada konseli yang memiliki persepsi yang negatif terhadap bimbingan. Karena bimbingan dipandang sebagai satu cara yang menekan aspirasi, sangat berbeda dengan pandangan tersebut. Bimbingan sebenarnya merupakan proses bantuan yang menekankan kekuatan dan kesuksesan. Karena bimbingan merupakan cara untuk membangun pandangan yang positif terhadap diri sendiri, memberikan dorongan dan peluang untuk berkembang. Terima Luar kasih. biasa. Terima kasih Bapak Yunus. Jadi bimbingan itu adalah menekankan hal yang positif. Setiap kita memberikan bimbingan itu kepada konseling kita selalu adalah hal-hal yang positif. Kenapa dikatakan hal yang positif? Ada juga yang mengatasnamakan bimbingan konseling, tetapi apa? Di dalamnya adalah ngerumpi. Ya, tapi mengatasnamakan kami lagi bimbingan konseling. Padahal ngerumpi. Ngerumpi menceritakan kejelekan orang lain. Nah, sedangkan kita di sini adalah menekankan hal-hal yang positif. Supaya ketika kita menekankan hal-hal yang positif, di dalamnya apa? Kita memberikan dorongan kan? Nah, dan kita menekankan di dalam setiap bimbingan kita adalah kekuatan untuk dia mampu menghadapi hidup ini. Dan kekuatan kesuksesan. Bagaimana dia mampu menghadapi hidup ini. Sehingga orang yang mampu menghadapi hidup ini, Bapak Ibu, udah pasti dia jadi orang sukses. Gak ada orang sukses yang dikit-dikit menyerah. Ya, gak ada. Orang yang sukses itu adalah orang yang punya kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan apapun. Nah, itulah tujuan daripada bimbingan konseling itu, yaitu menekankan hal-hal yang positif, memberikan kekuatan, memberikan dorongan. Dengan adanya kekuatan, dorongan kepada mereka, mereka akan menjadi orang-orang yang sukses dan peluang untuk berkembang. Oke, lanjut.
Apakah Pak Krisman Siagian bisa membuka suara untuk membaca? Maaf Bu Ani lagi ada Oh, pertemuan, izin ya. oke, silakan. Oke. Kalau Pak John Sinaga, Izin beliau tadi izin ya. Oke, kalau gitu off mau minta tolong Pak kamera. Michael Gideon. Jadi semua sudah kebagian. Pak Michael Gideon. Oke, silakan Pak. Baik, selamat sore, selamat malam. Bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama. Bimbingan bukan hanya tugas atau tanggung jawab, tapi juga tugas guru-guru dan kepala sekolah atau madrasah sesuai dengan tugas peran masing-masing. Mereka jasa Oke, baik. Jadi bimbingan itu adalah merupakan usaha bersama. Nah, ya bukan hanya tugas seorang konselor saja, tapi tugas daripada wali kelas, guru kelas, atau saya tambahkan di sini adalah bisa juga majelis, ya, bisa juga tanggung jawab orang tua. Nah, kita harus ada teamwork atau bekerja sama sebagai teamwork untuk apa? Membuat supaya bimbingan konseling ini bisa berjalan dengan baik. Nah, udah itu saja penjelasannya. Oke, jadi kita lanjutkan ya Bu ya. Saya Ya, bacakan bagian ini lagi. Pengambilan iya. keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling. Bimbingan diarahkan untuk membantu konseli agar dapat melakukan pilihan dan mengambil keputusan. Bimbingan mempunyai peranan untuk memberikan informasi dan nasihat kepada konseli. Yang itu semua sangat penting baginya dalam mengambil keputusan. Nah, itu yang sekarang terjawab kan Bapak Ibu. Yang saya suka bilang, eh, konselor itu tidak boleh memberikan solusi. Ini kan, tetapi kita hanya memberikan nasihat, memberikan pandangan-pandangan kita. Ya, sehingga dengan pandangan nasihat kita dia bisa mengambil keputusan. Biarkan dia mengambil keputusan itu. Langkah apa yang harus dia ambil untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi bukan kita yang menentukan, nanti kamu begini, nanti kamu begini, 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 begitu, begitu, begitu. Tapi kita memberikan nasihat, pandangan-pandangan, biarkan dia yang mengambil keputusan itu. Oke, lanjut ya. Oke, next silakan Bu Hotna untuk membacanya. Ya, Bu. Kehidupan konseli diarahkan oleh tujuannya dan bimbingan memfasilitasi konseli untuk mempertimbangkan, menyesuaikan diri dan menyempurnakan tujuan melalui pengambilan keputusan yang tepat. Kemampuan untuk membuat pilihan secara tepat bukan kemampuan bawaan, tetapi kemampuan yang harus dikembangkan. Tujuan utama bimbingan adalah mengembangkan kemampuan konseli untuk memecahkan masalahnya dan mengambil keputusan. Iya, tadi mirip-mirip dengan yang tadi ya. Jadi kita mengarahkan mereka untuk apa tujuan mereka, dan kita memfasilitasi konseli kita untuk apa. Di sini dia akan menyempurnakan tujuannya dia apa, dengan apa mengambil keputusan-keputusan secara tepat. Ya, di sini adalah peranan bimbingan adalah untuk memberikan informasi dan nasihat sama dengan yang tadi kepada konseli, supaya apa dia dapat sangat penting untuk dia mengambil suatu keputusan itu. Oke, lanjut. 5 menit Bu Ani. Iya, tinggal 5 menit aja ya. Oke, Pak Renhat boleh tolong baca, Pak Renhat. Ya, Bu. Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konseli. Kehidupan konseli diarahkan oleh tujuannya dan bimbingan memfasilitasi konseli untuk mempertimbangkan, menyesuaikan diri, dan menyempurnakan tujuan melalui pengambilan keputusan yang tepat. Kemampuan untuk membuat pilihan secara tepat bukan kemampuan bawaan, tetapi kemampuan yang harus dikembangkan.
tujuan utama bimbingan adalah mengembangkan kemampuan konseli untuk memecahkan masalahnya dan mengambil keputusan. Thank you. Iya. Oh iya. Bentar ya Pak. Udah mau selesai baru laptop saya lowbat. Lupa. Oke, baik ya. Semua bimbingan itu kita tujuannya adalah memfasilitasi konseli untuk mempertimbangkan menyelesaikan diri dan bimbingan konseling itu adalah tujuannya adalah apa? Supaya di sini adalah membuat anak-anak kita itu berkembang ya, dan mereka bisa membuat suatu keputusan yang tepat, dan dalam mengambil suatu keputusan-keputusan yang tepat bukan bawaan sejak lahir, tapi bagaimana dia mengambil setiap keputusan-keputusan itu adalah ya sesuatu hal yang perlu dipelajari ya kan. Jadi itulah kita harus mengarahkan mereka untuk mereka bisa mampu mengembangkan diri untuk apa? Menyelesaikan setiap persoalan yang sedang mereka hadapi. Oke, Ibu. Oke. Waktunya sudah Ya, selesai, Bu. tinggal 3 menit ya. Apakah terakhir Pak Antoni bacakan? Baik, Bu Ani. Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konseli. Bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting atau adegan kehidupan. Pemberian pelayanan bimbingan tidak hanya berlangsung di sekolah atau madrasah, tetapi juga di lingkungan keluarga, perusahaan atau industri, lembaga-lembaga pemerintah atau swasta, dan masyarakat pada umumnya. Bidang pelayanan bimbingan pun bersifat multi aspek, yaitu meliputi aspek pribadi, sosial, pendidikan, dan pekerjaan. Oke, jadi berbicara tentang bimbingan konseling itu adalah multi aspek. Semua hal kita bisa bimbing. Wah, dalam pribadinya dia, sosialnya dia, kita bimbing mereka bagaimana mereka menempuh pendidikan mereka, kita bimbing mereka juga bagaimana mengambil karir-karir yang sesuai dengan kompetensi mereka. Jadi memang kerjaan seorang konselor itu adalah cukup lumayan menantang kita, ya, karena semua layanan kita harus semua kita layani meliputi berbagai aspek. Oke, baik, itu saja penjelasan dari saya. Sudah selesai ya Bapak Ibu. Oke, karena ini waktunya tinggal 2 menit, saya langsung pimpin doa ya. Iya Bu. Karena soalnya Bapak Ibu ini ada yang mau pelayanan, ada yang mau istirahat. Jadi saya tidak boleh mencuri waktu Bapak Ibu. Iya, soalnya saya jam tidurnya juga jam 8. Jadi saya habis makan, minum obat, jam 8 setengah 9 saya sudah tidur. Karena jam 3 saya sudah bangun. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapak untuk waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kami untuk kami boleh bertemu dalam kelas ini khususnya untuk mata kuliah bimbingan